Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12, bab pewarisan sifat pada hukum Mendel. Bagian UK1 yang B. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Seorang peternak mengawinkan ayam berbulu hitam ekor panjang dengan ayam berbulu putih ekor pendek. Dari perkawinan tersebut dihasilkan ayam berbulu hitam ekor panjang. Nah, selanjutnya peternaknya mengkawinkan antara keturunan F1 tadi. Dari perkawinan tersebut, peternak menduga bahwa persentase kemungkinan pada generasi F2 muncul ayam memiliki genotip sama dengan induknya yang bersifat resesif tidak akan lebih dari 50%. Menurut Anda, benarkah dugaan peternak ayam tersebut? Nah, oke, jadi parentalnya tadi H besar, P besar disilangkan dengan H kecil, P kecil. Maka F1-nya ditemukan adalah H besar, P besar, P kecil. Nah, kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. Kalau F1 disilangkan dengan sesamanya, hasilnya pasti 9331. Nah, tadi dugaan dari peternaknya yang bersifat resesif seperti induknya resesif. Kalau induk resesif berarti H kecil, P kecil. Tidak akan lebih dari 100%. Nah, kita cek ya. Tidak akan lebih dari 50%. Jadi yang bersifat putih pendek di sini hanya ada 1/16 kali 100%. Totalnya adalah 6,25%. Nah, betul berarti dugaannya peternaknya bahwa F2 yang bergenotip resesif tidak akan lebih dari 50%. Nomor 2, kacang hijau berbuah lebat berkulit biji keriput disilangkan dengan kacang hijau berbuah jarang berkulit biji licin. Hasil keturunan F1 dari persilangan tersebut disilangkan dengan sesamanya. Berdasarkan persilangan tersebut, tentukan genotip dan fenotip F1, kemudian genotip dan fenotipnya F2. Nah, di sini berarti parentalnya adalah B besar D kecil disilangkan dengan B kecil D besar. F1-nya adalah B besar D kecil. Nah, itu genotip dari F1 ya. Kemudian fenotipnya gimana? B besar B kecil. Kalau ada B besar berarti dia lebat. Kalau ada D besarnya berarti licin. Maka di sini genotipnya adalah B besar D kecil dan fenotipnya lebat licin. Kemudian dari F1 di sini disilangkan dengan sesamanya, hasilnya pasti 9331. Nah, hasil dari genotip dan fenotipnya F2-nya sudah ada di gambar nih. Tapi di sini belum detail. Yang dimaksud dengan lebat licin, lebat keriput, jarang licin atau jarang keriput itu yang seperti apa? Jadi kalau kalian ingin tahu detailnya bisa ditulis sendiri menggunakan tabel yang jawabannya panjang itu tadi. Di sini jadi genotipnya sudah tahu ya, nanti bisa dicek sendiri pakai tabel. Kalau fenotipnya ada yang lebat licin, lebat keriput, jarang licin dan jarang keriput. Nomor 3, seorang petani buah menyilangkan tanaman melon berbuah besar rasa hambar dengan tanaman melon berbuah kecil rasa manis. Apabila tanaman dari keturunan F1 disilangkan dengan tanaman bergenotip B kecil, M besar akan menghasilkan tanaman dengan sifat unggul, yaitu kok semangka ini harusnya melon ya, melon berbuah besar rasa manis. Berapa persentase tanaman melon yang memiliki sifat unggul tersebut? Oke, jadi parentalnya di sini adalah B besar M kecil disilangkan dengan B kecil M besar. Udah tahu ya, F1-nya berarti B besar M kecil. Kemudian P2-nya hasil dari F1 B besar M kecil disilangkan dengan genotip B kecil M besar. Maka di sini diketahui F2-nya seperti pada gambar. B besar M besar ada besar manis. Kemudian B besar M kecil juga besar manis karena ada B dan M yang bersifat dominan. B kecil M besar berarti kecil manis. B kecil M kecil juga kecil manis. Nah, tadi yang ditanyakan yang bibit unggul. Kalau bibit unggul kan berarti sudah besar dan juga manis. Berapa jumlahnya? Bibit unggulnya besar manis di sini ada 2, berarti 2/4. Kenapa 4? Karena total F2-nya ada 4 kali 100%, hasilnya 50%.
Nomor 4, suatu organisme bergenotip B besar, P kecil, R besar, R kecil. Tentukan gamet yang dapat dibentuk. Gampang ya kalau nyari gamet. Gamet itu setengah dari induknya. Kalau induknya hurufnya ada 4 seperti ini, P besar, P kecil, R besar, R kecil, maka gametnya itu pasti berjumlah 22. Nah, berarti di sini P besar, R besar. Kemudian P besar dengan R kecil. Lalu P kecil dengan R besar dan P kecil dengan R kecil. Nomor 5, tanaman kacang kapri biji bulat warna hijau disilangkan dengan kacang kapri biji keriput warna kuning. Menghasilkan keturunan F1 biji bulat warna kuning. Selanjutnya antar tanaman F1 disilangkan. Berarti disilangkan sesamanya nih. Apabila B besar dominan terhadap keriput B kecil dan sifat warna kuning K besar dominan terhadap sifat warna hijau K kecil, hitunglah persentase banyaknya tanaman yang memiliki fenotip hijau biji bulat warna hijau dengan genotip sama dengan parental pertamanya. Yang dicari di sini yang parentalnya sama dengan induknya yang pertama ya. Jadi parentalnya adalah B besar, K kecil disilangkan dengan B kecil, K besar, K besar. Maka F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian P2-nya adalah si keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya. Kita cari menggunakan tabel. Nah, ini cara yang pakai tabel. Jadi panjang kalau pakai tabel. Nah, di sini yang kita cari adalah kata kuncinya tadi yang memiliki fenotip biji bulat warna hijau. Biji bulat warna hijau ada 3 ini. Tapi yang kita cari adalah biji bulat warna hijau yang sama persis dengan induknya yang pertama. Berarti harus B besar, K kecil. Ada berapa? Jumlahnya hanya ada 1. Berarti 1/16 kali 100%. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 6,25%. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.